saya. Nanti kalau saya cerita dari masa kecil jadi kayak VS ya. Jadi saya cerita singkat saja, mulai dari menikah ya. Saya menikah bersama suami saya, itu yang di belakang yang menemani saya ya. Nah, suami saya ini sama-sama kita bekerja di satu sekolah. Saya ngajar SD, beliau pegang SMP dan SMA bagian IT. Kita berdua ya namanya jadi guru ya. Ada yang tahu istilah guru? Tahu ya, beda apa? Pahlawan tanpa tanda jasa. Bener-bener saya senang banget yang namanya mengajar, makanya bisa sampai 10 tahun nggak kerasa ya. Tapi karena saya sangat menikmati waktu itu, saya masih single sampai akhirnya di tahun ke-7 saya mengandung, melahirkan anak. Itu juga masih belum begitu terasa, maksudnya saya dapat penghasilan dan benar-benar saya masih menikmati ya. Nah ini nih, bentar ya. Nah ini tema saya hari ini, from nothing to something. Saya benar-benar tadinya apa ya, ya nothingnya tuh dari segi finansial. Benar-benar nanti saya kasih lihat saldo harian saya seperti apa ya waktu belum kena MCI. Nah ini keseharian saya selama 10 tahun. Saya mengajar kelas 1, kelas 2 SD. Dan waktu itu saya benar-benar sangat menikmati sampai di tahun ke-7 sampai akhirnya saya punya anak. Di situ baru saya merasakan kok uang gajinya benar-benar nggak ada lebih ya gitu. Benar-benar kok kayaknya cepet banget habis bayar ini itu, beli susu, belum lagi punya baby ya, beli pampers gitu. Sampai pengen cari maksudnya mbak yang bantuin di rumah pun kayaknya nggak kebayar gitu waktu itu. Sampai akhirnya saya ngobrol sama suami, Pak, kita kayaknya nggak mungkin deh setiap hari begini-begini aja. Kalau suami saya dulu mindsetnya masih berpikir, udahlah Tuhan kasih sekian, ya udah, berarti kita dititipin sekian, ya udah cukup aja katanya gitu ya. Ini ngangguk-ngangguk pernah mengalami Bu? Oh pernah ya. Kalau saya sebagai seorang cewek ya, apalagi kalau udah musim liburan gitu ya, kalau cewek mau pada kemana liburan gitu ya, di rumah aja, yang lain kayaknya liburan kemana gitu. Atau ya namanya cewek ya, lihat orang pakai tas, pakai baju, bener gak Bu? Udah senyum-senyum aja nih Ibu ya. Kayaknya gatel gitu kalau kita tuh kok gak punya uang buat beli ya. Sampai akhirnya kebetulan saya seneng banget rambut sama rambut. Jadi teman saya ada makeup artist gitu, jadi saya akhirnya mencoba belajar, walaupun susah banget loh Bapak Ibu ya, rambut orang tuh beda-beda gitu ya, susah, tapi saya ya udahlah, saya oles dan saya nge-hairdo, jadi hairstylistnya ya, yang mau nikah, yang mau anaknya ulang tahun atau siapapun lah gitu ya. Masih inget banget waktu itu bayarannya satu kepala 50.000 ya, dan dan ya ada resikonya juga. 50.000 mungkin satu hari saya cuma bisa kerjain 3-4 kepala. Resikonya misalnya ya, saya harus membuat rambut buat keluarga pengantin gitu ya. Saya tuh harus bangun jam 3 subuh Bapak Ibu. Jam 3 subuh dan datang ke hotel buat bikin rambut, karena mereka pagi-pagi udah harus siap kan. Nah itu tuh bener-bener, dan pulang ke rumah tuh nggak bisa langsung tidur lagi, mata tuh rasanya sempet banget. Jadi buat begadang satu hari itu saya butuh 1 minggu gitu buat memulihkan badan saya. Pernah mengalami ya Bapak Ibu ya, kalau rasanya kurang tidur tuh seperti itu. Dan saya juga pernah kepegang tuh yang namanya catokan, salah pegang, aduh luar biasa rasanya Bu, sakitnya sampai ke hati gitu ya. Bener-bener, dan pulang tuh saya harus nyetir motor. Kebayang gak sih ini lagi nyut-nyutan tapi saya harus nyetir motor dan buat ngegas gitu ya. Itu tuh sakit banget. Itu yang pernah saya alamin, sampai doa, aduh Tuhan gini-gini amat ya nyari uang gitu ya. Apalagi yang saya lakuin. Nah, semua saya jualin Bapak Ibu, pernah jadi online shop. Kalau zaman sekarang katanya palu gada ya. Kalau dulu belum ada tuh istilah palu gada.
Sampai teman-teman saya bilang, ya ampun Bet, lu semua lu jual ini dari baju, sepatu, sampai sayur, kue, apapun, yang penting ada untung 2.000 juga nggak apa-apa saya ambil. Buat apa? Ya buat nabung gitu, buat ada uang lebih buat anak saya gitu. Ya sampai ada teman bilang, untung aja suami nggak dijual katanya ya janganlah cuma satu gitu ya, satu-satunya. Itu semua saya jual. Tapi apa yang saya rasakan juga, di foto biasanya gambarnya bagus ya, foto baju bagus gitu. Pernah nggak ngalamin Bapak Ibu beli online shop? Pernah, aduh kencang banget ya. Ternyata yang datang biasanya jauh dari gambar. Sampai akhirnya ada teman saya kesal banget kayak sama saya, Bet, gua kan pesennya nggak kayak gini, tapi kok datangnya barangnya kayak gini. Ya habis gimana, bukan saya yang jahit gitu ya, saya juga kan cuman sebagai perantara gitu ya. Dan akhirnya kayaknya aduh Tuhan, bukan ini juga ya buat nambah-nambah di hidup saya. Apalagi yang saya lakukan, oh ini nih yang tadi saya bilang. Ini nothingnya saya ini setiap bulan kurang lebih saldo saya di 3 jutaan Bapak Ibu. Ya dibilang punya utang sih enggak, saya paling nggak berani berhutang. Tapi tabungan tuh nggak adaan gitu. 3 juta ya zaman dulu masih lumayan lah, cuman saya nggak berani sampai 0. Jadi saya selalu ada simpan. Jadi bener-bener ini yang saya lakukan, dan nggak ada gambarnya juga. Saya pernah ngelesin, pulang sekolah habis ngajar saya ngelesin, anak dititipin mama, ngelesin sampai malam. Belum lagi saya pernah jadi SPG juga di pameran-pameran gitu ya. Itu usaha saya untuk mendapatkan yang namanya uang. Nah, ya beruntungnya saya punya mimpi. Yang namanya orang pasti bukan mimpi ya, waktu itu mungkin keinginan ya. Saya waktu itu memasuki umur 30 di tahun 2011. Jadi tahu ya usia saya ke itu ya. Memasuki 30 kayaknya rada mikir buat kulit gitu. Biasanya saya cuek banget karena teman dekat saya tuh dia butuh perawatan facial lah, inilah itulah, pakai ini itu gitu ya. Dan waktu itu saya mikir, aduh apa ya, saya tuh orangnya nggak mau ribet, nggak mau ngabisin waktu, apalagi punya anak gitu ya. Kayaknya nggak worth it banget gitu. Buat ke salon, buat ini apa maksudnya perawatan, belum lagi uangnya tuh lumayan mahal kan. Sampai akhirnya 2011 itu saya ketemu yang namanya Ibu Lia. Mau lihat nggak muka saya waktu 2011? Nah seperti ini Bapak Ibu ya, jangan kaget ya. 2011 awal tahun ajaran saya ketemu dengan kakak kelas saya, yaitu Pak Roy. Pak Roy itu kakak kelas saya. Saya cuma tahu aja karena dia cukup terkenal, tapi saya nggak kenal. Istrinya Ibu Lia Agustin ya. Nah Ibu Lia Agustin itu tahu ya? Pada tahu nggak? Tahu ya? Cantik nggak? Cantik banget. Dari jauh tuh ya kalau dia jalan ya auranya tuh udah kayaknya gitu ya. Jadi waktu itu dalam hati kita pengen dekat gitu rasanya sama ibu ini. Lama-lama karena anaknya di kelas saya, ya kita sering, dan biasanya anak kelas 1 kelas 2 masih sering lah interaksi antara guru sama anak. Kita lama-lama ngobrol, lama-lama dekat. Nah udah mulai dekat, kepo nih saya, yang namanya rasa ingin tahu tuh keluar gitu ya. Bu, mau nanya dong, apa Miss? Katanya gitu ya. Bu, mukanya bagus banget sih, saya bilang gitu, karena bener-bener yang namanya kinclong tuh bener kinclong gitu. Bagus banget sih Bu, pakai apa? Katanya. Terus dia cerita, pakai nano spray katanya gitu ya. 2011, ada yang udah join belum 2011? Belum ya? 2011 nano spray itu belum terkenal. Dan waktu dia ceritain, saya tanya kan nano spray seperti apa Bu? Kayak handphone. Kan zaman 2011 handphonenya apa sih? Nokia, Ericsson kayak gitu kan. Kayak handphone, tapi keluar air katanya gitu. Hah? Air apa? Saya bilang gitu kan. Air biasa aja, air Miss bisa isi katanya pakai air apapun. Oh gitu. Terus udah nanya gitu, kira-kira ibu bakal nanya apa nih? Harganya berapa? Benar, itu saya tanya. Bu, harganya berapa? 1,5 Miss. Hah? Kaget lah saya ya. Itu tabungan saya 3 juta ya. 1,5 kalau saya beliin ya sisa 1,5.
Tapi yang namanya cewek nih ya, kalau udah lihat sesuatu yang bagus tuh biasanya kepikiran, kebayang-bayang tiap malam gitu ya. Aduh, air ya. Aduh, isinya air. Orang saya mandi juga pakai air kan. Air kena muka. Aduh, kayaknya enak banget. Padahal waktu itu saya belum lihat loh barangnya. Sampai akhirnya saya cari tahu kayak gimana sih gitu ya. Sampai akhirnya ya udahlah, saya nggak bilang tuh sama suami saya. Ini kesalahan saya ya. Saya nggak bilang. Saya akhirnya hubungi Ibu Lia. Saya bilang, Bu, saya belilah. Akhirnya saya beli 2011. Nanti saya cerita lagi ya. Dan inilah sekarang udah lumayan lah ya, bisa dilihat rada oke lah ya. Ini semua berkat pada MCI ya. Nah, berikutnya dream saya pengen sehat Bapak Ibu. Saya dari kecil mengidap asma. Asma saya kambuh semakin hari makin sering. Apalagi kalau udah ketemu yang namanya debu atau cuaca dingin seperti ini atau panas juga jadi gitu. Benar nggak Bu? Ibu udah tadi kita sharing ya. Jadi orang asma tuh orang yang paling susah dimengerti. Kan cewek doang ya. Benar. Itu kalau udah kambuh ya, kalau nggak kejaga, itu saya mau jalan 2-3 meter juga kayaknya susah banget. Bahkan tidur pun nggak bisa tidur yang namanya terlentang. Saya sering banget tidur sambil duduk terus mama saya biasa pijitin gitu ya. Duduk bahkan telungkup tidurnya, nongeng lah kalau bahasa Sunda begini ya. Nah gitu. Ini orang Bogor langsung dengar nih. Ya sampai telungkup gitu tidurnya karena susah banget nafasnya. Dan kalau saya lagi asma tuh rasanya, aduh Tuhan minta dong oksigen, minta dong supaya saya bisa nafas gitu. Bener-bener sangat-sangat buat hidup saya itu sangat-sangat mengganggu banget. Apalagi kalau mau ngajar, besok udah direncanain tiba-tiba malam kena serangan, besok nggak bisa ngajar gitu. Kuliah juga sama seperti itu. Bersyukur lagi saya ketemu MCI. 4 tahunan ya saya pakai Bioglas, udah nggak pernah kambuh. Yang namanya inhaler biasanya saya simpan di dalam tas, sekarang udah nggak pernah saya bawa, kecuali kalau nge-trip saya takut gitu ya, tiba-tiba ada serangan dan kan nggak semua orang punya gitu, jadi kadang saya bawa kalau nge-trip. Tapi kalau kayak keluar kota gini udah nggak pernah saya bawa, karena kan mudah lah bisa beli di apotek atau apa. Tapi udah puji Tuhan nggak pernah kambuh kemarin waktu trip Vietnam berapa bulan lalu ya, itu kambuh. Kenapa coba Bapak Ibu? Saya kurang tidur, tim malam-malam pada ke kamar ngajak ketawa terus, akhirnya besoknya bengek. Udah lagi ke yang Vietnam itu yang gunung saya harus manjat, akhirnya bener-bener tumbang itu. Cuma 1 kali itu doang, sisanya puji Tuhan sehat berkat Bioglas. Yuk tepuk tangan lagi. Time freedom Bapak Ibu. Saya mau cerita lagi ya. Karena saya sangat menikmati menjadi guru, tapi saya ingat anak saya semakin hari semakin berkembang. Dia mulai sekolah dan waktu itu yang paling menyedihkan tuh dia ada acara bersama orang tua. Kayak ada parents gathering gitu, dan saya nggak bisa izin karena saya harus mengajar anak-anak yang dititipkan pada saya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak saya nangis, nggak ada mami papi yang bisa temenin, sedangkan teman-temannya ada mami papinya. Di situ saya rasanya, aduh kok gini ya Tuhan hidup saya ya. Saya sibuk ngurusin anak orang, sedangkan anak saya nggak ada yang ngurusin gitu. Dan di situ udah mulai kepikir, aduh saya harus nggak bisa seperti ini terus gitu. Itu yang saya pengen, saya punya time freedom, saya pengen ada buat anak-anak saya kapan aja. Nah ini financial freedom. Waktu saya menikah tadi saya nggak cerita ya, kita berdua ngontrak Bapak Ibu. Jadi benar-benar kita tuh nggak ada support dari orang tua, karena memang orang tua juga nggak berlebihan dan kita pun nggak menuntut. Jadi kita berdua benar-benar merit pun dari uang tabungan kita berdua, sampai akhirnya kita punya uang kontrak.
2 tahun kita ngontraknya di gang yang super kecil, cuman cukup buat 1 motor gangnya. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kalau ada 2 motor itu harus satu tuh bener-bener gitu ya, baru bisa lewat gitu. Di tahun ketiga, puji Tuhan, ada relasi dari mertua mau jual rumahnya ya ini di gang ini. Akhirnya kita beli rumah, walaupun ya kita harus nyicil juga. Waktu itu zaman itu ya berat banget gitu ya, tapi kita maksain. Ini foto diambil sama Ibu Lia. Setiap abis nganterin saya pasti dia nungguin saya sampai ujung rumah saya tuh, belok lagi paling ujung lagi gitu ya. Dia nunggu saya jalan, dia foto waktu itu ya. Itu tuh saya aja yang ini. Nah ya ini ya, ini saya. Nah seru sih tinggal di rumah ini. Serunya apa? Aman sebenarnya. Cuma nih di ujung sini ini ada kayak apa ya, tempat duduk yang suka dipakai sama orang gila Bapak Ibu. Pernah nggak jalan di depan orang gila? Itu rasanya ya, saya mah mendingan ditolak daripada ditolak prospekan daripada harus lewatin si orang gila ini ya. Itu kalau orang gila lagi tidur, saya tuh harus pegang semua barang saya, terus jalannya pelan-pelan saya mengendap. Kebayang nggak bawa tumbler dan airnya udah habis? Kebayang nggak kalau tumbler udah habis isinya, apa yang terdengar? Suara biomininya kan? Itu saya pegang, saya pelan-pelan dengan rasa apa ya? Ini wah udah nggak parah rubuh lah gitu ya. Kalau udah lewatin dia, ini yang namanya jantung ya, deg-degannya wah luar biasa gitu. Itu yang harus saya lewatin. Cuman ya cuman kadang dia ada, kadang nggak ada sih gitu. Kalau nggak ada ya puji Tuhan banget gitu ya. Belum nyampe sini Bapak Ibu, saya harus belok sampai ke ujung sini. Di sini rumah saya paling ujung. Ibu Karlin pernah ke rumah saya ya, tapi Ibu Karlin saya belum ceritain loh. Di ujung situ masih ada satu lagi Bu. Ada apa kira-kira? Kuburan. Jadi sebelah apa ya, ada satu jalan baru sebelah sana itu kuburan, deket banget lah sama rumah kita. Tetanggaan lah. Itu kuburan, tapi ya puji Tuhan ya, saya nggak pernah lihat-lihat kayak begitulah, bersyukur banget. Itulah cerita sedikit tentang masa lalu saya. Dan ini yang paling ini juga sih, waktu awal saya punya anak, kita berdua belum punya mobil. Dan mau nggak mau, setiap pulang lesin, saya harus jemput anak saya buat bawa pulang ke rumah ini. Itu yang namanya panas. Panas nggak pernah kita alamin ya, karena nggak pernah pulang siang ya. Tapi yang namanya hujan itu sering banget kita alamin. Bawa bayi, hujan. Ada yang suka naik motor? Ada ya. Hujan, bawa bayi, kira-kira mau nggak dikasih jas hujan Bapak Ibu? Gak mau ya, dia suka gini-gini, terus kayaknya nggak enak lah gitu. Ya udah, mau nggak mau, ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Bawa payung, ya udah, bawa payungnya rada dimiringin gini, kalau gini ya ke bawah ya. Jadi saya miringin. Cuman pernah satu perempatan jalan ada bapak-bapak bilang, Bu, itu bahaya loh bawa payung, bawa anak, katanya gitu. Ya dalam hati saya juga tahu atuh Pak, bahaya. Tapi udah gimana lagi, itu benar-benar gak ada pilihan. Dan waktu itu bapak itu bilang seperti itu, saya cuman ngangguk. Dan akhirnya kita jalan sambil hujan, sambil nangis Bapak Ibu. Rasanya asin sedap gimana gitu ya. Saya nangis, saya bilang, Tuhan, saya pengen punya mobil. Tuhan, saya pengen. Jadi yang tadinya saya biasanya nggak pernah berani bermimpi, karena dari kecil saya dididik sama orang tua saya, udahlah cukup kok, yang penting baju kamu nggak lubang-lubang, kamu bisa sekolah, kamu bisa makan, itu udah cukup. Jadi waktu itu saya cuma, Tuhan, saya pengen mobil, Tuhan, saya pengen punya hidup yang lebih baik, Tuhan, saya pengen ada buat anak saya. Itulah yang saya doakan gitu ya. Sampai akhirnya saya juga seneng jalan-jalan. Ini impian saya pengen banget ke Paris. Namanya cewek ya, suka ya pengen ke Paris ya. Dan ini trip kedua saya bersama, ini mulai bawa tim. Dan sekarang dari MCI 3-4 bulan sekali Bapak Ibu diajak jalan-jalan terus, udah nggak bisa nolak. Ya luar biasa ya, tepuk tangannya. Nah Bapak Ibu, kesuksesan semuanya itu
Saya 2014 akhirnya jalanin. Tadi saya belum cerita ya. Jadi waktu itu saya akhirnya beli nanospray sama Ibu Lia itu 2011. Seperti biasa, kalau punya barang baru, show off. rajin ya pakainya ya. Oh, semprot. Bu Lia, buat flek bisa nggak? Bisa katanya. Wah, bagus lah. Bu Lia, buat jerawat bisa? Bisa katanya. Ya udah, saya awal rajin. Tapi kan punya anak, nggak mungkin dong saya ginian terus ya, bisa-bisa saya dimarahin sama bapak suami ya. Akhirnya terlupakan Bapak Ibu. Saya cuma pakai kurang lebih 1 minggu dan sisanya akhirnya saya simpan di dalam lemari. Jadi lemarinya yang kinclong ya. Nah, tapi Ibu Lia bilang, Bu, ini Miss, ini tuh ada bisnisnya loh. Coba Miss kalau jualin nanti dapat bonus. Seneng dong, namanya saya butuh uang gitu ya. Akhirnya saya coba tawarin sama teman saya, tapi udah pakainya juga bolong-bolong kan tadi ya. Saya coba tawarin teman saya, Miss, saya punya barang bagus, gini. Ini ya disemprot ke muka, gini, enak. Terus dia, apa yang dia lakukan? Dia lihat muka saya. Seminggu udah ada perubahan belum Bapak Ibu? Belum ada. Masih yang tadi before itu loh mukanya. Sampai akhirnya si teman saya bilang, enggak deh, enggak beli. Pertama kali ditolak rasanya dunia runtuh. Akhirnya saya nggak jalanin Bapak Ibu. Nggak bisa jualan ini, mendingan saya jualan yang tadi online Shopee gitu ya. Sampai 2014 itu udah titik saya 2013 akhirnya resign dari sekolah. Yaitu saya jalan online shop segala macam, capai sendiri. Hairdo segala macam capai sendiri dan hasilnya ya nggak banyak gitu. Saya doa sama Tuhan, apa lagi yang harus saya lakukan? Ya entah kenapa ya, kayaknya Tuhan yang kasih hidayah gitu ya kalau buat ini. Tiba-tiba zaman waktu itu masih zaman BBM, saya lihat teman saya, dia dapat trip Paris. Teman saya orangnya biasa banget, sederhana banget, tapi kok dia bisa ya? Di situ saya akhirnya ajak lagi Ibu Lia ketemu, dia jelasin segala macam, emerald 400 kiri kanan, dapat 1% bla bla bla. 400 boro-boro gitu ya, jual satu juga kayaknya rasanya susah gitu ya. Itu yang dulu saya pikirin Bapak Ibu pernah mikir gitu nggak? Pak Hendra pernah? Tapi akhirnya luar biasa ya. Itu pernah saya alami. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang ada yang baru mulai jalanin, rasanya buat nyampe 50 juta, 500 juta kayaknya nggak mungkin banget gitu ya. Jangan mikir nggak mungkin, tapi semuanya bisa nyampe. Ini nih, saya kasih tahu ya, ada yang namanya tangga kesuksesan Bapak Ibu. Bentar ya. Kok nggak bisa? Nah ini, nggak ada harga, maksudnya nggak ada hasil tanpa harga yang harus dibayar ya. Sukses adalah proses Bapak Ibu. Proses berbicara tentang bayar harga. Bapak Ibu boleh tepuk tangan buat Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu buat hadir belajar di sini ya. Di luar sana banyak banget orang yang hidup dengan alasan-alasan saja, betul? Mendung enak tidur di rumah. Anak saya ini, betul? Atau suami begini, alasan banyak banget. Tapi yang namanya alasan, kalau mau sukses nggak boleh pakai alasan. Mau alasan apapun nggak bisa, pokoknya kita maju terus, ya. Lalu kerja keras Bapak Ibu. Kalau namanya sukses, nggak ada prosesnya, pengen langsung jadi itu nggak akan ada. Sekalipun itu mie instan, ya. Katanya instan, tetap aja kita harus masak air dulu ya, nunggu mendidih dulu baru masukin. Semuanya itu ada yang namanya kerja keras ya. Bapak Ibu kalau mau sukses ya nanti saya jelasin lebih lagi ya. Harus fokus. Bapak Ibu tahu tujuannya kemana, itu aja yang dikejar. Jangan lihat kiri kanan, yang temen sebelah sini udah mulai down, yang sebelah sini udah mulai down, kita ikutan down. Nah itu jangan banget ya.
fokus aja, mimpi kita apa, kejar. Tekun, lakukan terus walaupun banyak yang menghalangi gitu ya. Terus ada hal-hal juga yang bisa membuat kita jauh dari mimpi, seperti kita tertekan, sedih, lelah, dan kadang ingin give up. Ini pernah saya alami semuanya ya.